Halo, selamat datang kembali di channel saya. Di saat ini saya akan menjelaskan tutorial cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam kurikulum 2013. Nah, dalam RPP itu terdapat beberapa komponen, yaitu ada komponen identitas, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada juga metode pembelajaran, ada media dan bahan pembelajaran, ada sumber belajar, ada kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian. Nah, pada bagian pertama, di sini di dalam bagian identitas, di dalamnya terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, nama sekolah ini tuliskan di mana sekolah kalian mengajar. Misalnya, saya akan tulis SMA Negeri 1 Lirung. Kemudian mata pelajaran. Nah, untuk mata pelajaran apa RPP ini dibuat? Di sini saya mencontohkan dalam RPP ini yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Untuk kelas berapa? Di sini saya akan taruh kelas 11 semester ganjil. Nah, selanjutnya materi pokok. Nah, materi pokok ini materi apa yang akan dibawakan sesuai dengan RPP ini. Nah, di sini taruh saja materi apa yang akan kalian taruh. Di sini saya mencontohkannya dalam Pendidikan Agama Kristen kelas 11 semester ganjil. Di sini ada materi tentang pernikahan Kristen. Nah, alokasi waktu. Nah, berapa lama pertemuan atau berapa lama kalian mengajar di dalam kelas? Di sini saya akan alokasi waktunya 90 menit. Atau 2 kali 45 menit untuk 1 kali pertemuan. Karena 1 jam mata pelajaran itu untuk SMA Negeri 1 Lirung, 1 jam mata pelajaran dia 45 menit. Jadi kalau 2 jam mata pelajaran 90 menit. Sama dengan 1 pertemuan, 1 kali pertemuan. Nah, selanjutnya dalam bagian kompetensi inti. Nah, dalam bagian kompetensi inti ini ada beberapa aspek seperti ada KI 1, KI 1 itu aspek sikap spiritual. Sikap spiritual. Kemudian KI 2 sikap sosial. KI 3 aspek pengetahuan. Dan KI 4 aspek keterampilan. Nah, jadi dalam kompetensi inti ada 4 aspek ini. Begitupun
dalam bagian selanjutnya dalam kompetensi dasar. Nah, ini untuk KI 1 dia mencakup sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, dan KI 3 pengetahuan, kemudian KI 4 keterampilan. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana kita menulis KI atau kompetensi inti. Di sini saya akan mencontohkan bagian KI 3 dan juga KI 4. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, KI 3 itu tentang pengetahuan. Nah, jadi dalam menyusun kompetensi inti, itu harus menggunakan kata kerja operasional. Misalnya, di KI 3 ini memahami, menerapkan, dan menganalisis kemampuan faktual konseptual serta menerapkan pengetahuan dan juga kata-kata selanjutnya. Jadi dalam KI 3 ini, dalam bagian kompetensi ini, biasanya kalau untuk kurikulum 2013 itu terkhususnya lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen sudah ada kompetensi inti di dalam buku pegangan guru. Nah, jadi tinggal kalian melihat di situ kemudian menuliskan di bagian ini. Kemudian bagian yang kedua, kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini merupakan turunan dari kompetensi inti. Nah, dalam kompetensi dasar seperti juga dalam kompetensi inti, dia ada KI 1, 2, 3, dan 4. Di sini untuk kompetensi dasar saya akan mencontohkannya misalnya tentang aspek pengetahuan 3.2 yaitu menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Nah, contohnya seperti ini, menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani, ini bagian aspek pengetahuan. Nah, kemudian dari kompetensi dasar ini, kalian harus menentukan indikator pencapaian kompetensinya. Nah, jadi ini 3.2 untuk indikator pencapaian kompetensi bisa ditulis 3.2.1. Ini menyesuaikan dengan yang mana yang lebih nyaman kalian pakai, entah memakai A, B, tapi yang disarankan memakai angka seperti ini supaya lebih jelas. Di sini misalnya dalam bagian indikator pencapaian kompetensi dalam bagian sikap ini, sikap spiritual, dalam bagian pengetahuan, dalam bagian pengetahuan di sini, itu yang pertama indikator pencapaiannya yaitu menjelaskan makna pendidikan Kristen. Kemudian 3.2.1 ini misalnya mengidentifikasi pentingnya persiapan pernikahan dan juga
beberapa indikator-indikator lainnya yang mungkin bisa menjadi indikator dalam pencapaian kompetensi dasar. Ini dimuat dalam bagian ini, bagian B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, bagian yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan pembelajaran, apa yang diharapkan oleh pendidik untuk bisa peserta didik gapai yang menjadi tujuan pembelajaran. Misalnya dalam materi pernikahan Kristen ini yang menjadi tujuan pembelajaran itu peserta didik bisa menjelaskan makna pendidikan Kristen. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan dan dasar pernikahan Kristen. Dan yang ketiga, bisa membuat esai tentang pernikahan Kristen. Untuk tujuan pembelajaran ini harus disesuaikan ya dengan materi pembelajaran, apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut, dalam materi tersebut. Itu dituliskan di bagian tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya materi pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajaran ini bisa kalian muat materi-materi yang secara garis besar saja. Misalnya di sini dasar Alkitabnya itu misalnya yang menjadi yang bagian yang pertama yaitu pernikahan Kristen dalam perspektif Alkitab. Kejadian 2 ayat 24. Nah, ini. Nah, misalnya di sini tentang pernikahan Kristen dalam perspektif Alkitab. Ini bisa dimuat di bagian materi pembelajaran. Dan untuk materi pembelajaran ini bisa juga dimuat beberapa bagian, misalnya ada konsepnya apa. Apakah konsepnya menjelaskan tentang pengertian pengertian pernikahan, menjelaskan proses persiapan dan lain sebagainya. Di sini dimuat di dalam materi ini. Kemudian metode. Nah, metode pembelajaran ini, metode apa yang akan kalian gunakan untuk menerapkan pembelajaran ini di dalam kelas agar supaya tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai. Nah, yang menjadi saran itu dari saya dalam menentukan metode pembelajaran ini harus disesuaikan dengan materi dan juga harus melihat situasi secara keseluruhan peserta didik. Jangan kita hanya memilih metode yang menurut kita itu sesuai tapi tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dalam bagian metode pembelajaran ini, di dalamnya ini ada bisa juga langsung dicantumkan metode apa. Tapi di sini saya mencontohkan di dalamnya ada pendekatan, model pembelajaran dan juga metode. Dalam materi pembelajaran pernikahan Kristen di sini saya mau menggunakan pendekatan scientific learning. Scientific learning. Untuk model pembelajarannya, model window shopping. Untuk metodenya metode ada metode ceramah, diskusi,
dan juga diskusi. Ini nanti menyesuaikan saja dengan kondisi peserta didik dan juga dengan materi yang akan diajarkan. Nah, kemudian bagian media dan bahan pembelajaran. Nah, bagian ini tulis media-media apa yang akan kalian gunakan untuk bisa kalian pakai selama proses pembelajaran. Ini harus juga disesuaikan dengan materi. Nah, misalnya media yang akan saya pakai itu misalnya PowerPoint, lembar penilaian, kertas berwarna, dan lain sebagainya. Kemudian untuk alat dan bahan, misalnya saya akan menaruh di sini LCD, kertas, papan tulis, spidol, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bagian sumber belajar. Nah, sumber belajar ini yaitu dalamnya mencakup sumber apa saja yang akan kalian gunakan dalam mengajar. Misalnya buku guru, buku pegangan guru. Untuk pendidikan agama Kristen itu ada buku pegangan guru, buku pendidikan agama Kristen. Nanti untuk judul bukunya harus disesuaikan ya di sini. Kemudian ada buku siswa dan juga Alkitab. Nah, itu ditaruh di sini di sumber belajar. Apa saja yang akan kalian gunakan yang menjadi sumber referensi kalian, menjadi sumber belajar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ya ini, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Nah, dalam bagian kegiatan pembelajaran ini, di dalamnya mencakup langkah-langkah pembelajaran. Dia di dalam K13, dia ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran ini, baik kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup ini, harus kalian mencantumkan berapa lama kegiatan tersebut. Dan untuk menentukan berapa lama itu harus disesuaikan dengan jam pelajaran. Misalnya kan tadi saya sudah menjelaskan untuk RPP mata pelajaran pendidikan agama Kristen materi pernikahan Kristen ini atau pernikahan Kristiani ini ada 90 menit. Ada 90 menit, jadi untuk kegiatan pendahuluannya di sini saya akan taruh 15 menit. Untuk kegiatan inti 60 menit. Dan untuk kegiatan penutup 15 menit. Nah, seperti ini. Nah, apa saja sih yang akan dilakukan di kegiatan pendahuluan? Nah, dalam kegiatan pendahuluan ini, yang pertama misalnya guru menyapa, membuka kelas, guru menyapa siswa, membuka kelas dengan doa, mengecek daftar hadir, dan juga bisa juga di bagian pendahuluan di sini guru menyampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Itu bisa ditaruh di kegiatan pendahuluan dan ini harus sesuai dengan waktu ya, 15 menit. Kemudian dalam kegiatan inti. Dalam kegiatan inti yang menjadi inti pembelajaran.
Mulai dari guru menyampaikan materinya, ataupun metode apa yang digunakan di dalamnya. Misalnya, kalau guru menggunakan metode ceramah, di bagian inti ini guru mulai menjelaskan, ataupun guru bisa juga sebelum menjelaskan mengajak siswa untuk menyanyi yang sesuai dengan tema. Itu bisa ditaruh di kegiatan inti ini. Kemudian dalam kegiatan penutup, di sini guru bisa memberikan umpan balik. Misalnya di sini bisa ditaruh guru memberikan umpan balik kepada peserta didik terkait dengan materi yang sudah diajarkan. Kemudian juga bisa juga ditaruh doa penutup, ataupun seorang siswa memimpin doa penutup. Bisa ditaruh di kegiatan penutup. Dan juga guru juga bisa memberikan pertanyaan apakah mereka sudah mengerti, paham atau tidak, itu bisa dilakukan di kegiatan penutup di sini untuk refleksi. Selanjutnya bagian penilaian. Dalam bagian penilaian ini ada beberapa dimensi. Dimensi ini disesuaikan dengan kompetensi tadi. Ada sikap spiritual, ada sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Juga di sini ada teknik-teknik apa yang akan kalian gunakan dalam penilaian. Misalnya kalau sikap spiritual, observasi, begitupun dengan sikap sosial bisa juga lakukan observasi untuk tekniknya. Dan untuk pengetahuan bisa saja menggunakan tes, tulis ataupun lisan dan lain sebagainya. Dalam keterampilan itu misalnya praktik ataupun membuat proyek dan lain sebagainya. Dan bentuk instrumennya ini nanti menyesuaikan ya dengan yang akan kalian gunakan. Nah, mungkin hanya seperti ini tutorial untuk membuat RPP. Dan kalau sudah paham, saya rasa sangat mudah menyusun RPP ini, karena kalau kita sudah mengerti dengan baik, itu memang sangat mudah untuk menyusun. Di sini juga dalam bagian bawah jangan lupa mencantumkan ini. Hari, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Kemudian kepala SMA dan kita sendiri di sini. Oke, sekian yang bisa saya berikan terkait tutorial cara menyusun RPP. Semoga bisa dimengerti dan semoga bisa dipahami. Terima kasih.